Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Zarwatun. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan berarti penggunaan dana pendidikan dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini tidak sekedar menghemat, tetapi bagaimana setiap rupiah dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata terhadap kualitas pendidikan. Efisiensi bisa membawa dampak positif, namun jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif juga. Ada beberapa dampak positif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, antara lain yang pertama, optimalisasi penggunaan dana. Dengan efisiensi, sekolah dan lembaga pendidikan dapat memfokuskan dana pada program prioritas seperti peningkatan kualitas guru yang bisa dilakukan dengan cara pelatihan, mengadakan pelatihan atau sertifikasi. Yang kedua, ada pengadaan sarana prasarana yang benar-benar dibutuhkan. Dan yang ketiga, ada perbaikan kurikulum dan bahan ajar digital. Contohnya seperti anggaran perjalanan dinas yang tidak penting dapat dialihkan ke pengadaan perangkat TIK untuk pembelajaran daring. Dampak positif yang kedua adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Efisiensi mendorong penggunaan anggaran yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, serta mencegah pemborosan atau penyalahgunaan dana. Contohnya dana BOS, bantuan operasional sekolah yang sebelumnya dilakukan tanpa perencanaan matang, kini diawasi lewat aplikasi Arkas, di mana Arkas sendiri adalah aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Dampak positif yang ketiga adalah dorongan untuk inovasi. Efisiensi membuat sekolah atau instansi pendidikan berpikir lebih kreatif. Misalnya, mendorong pembelajaran digital untuk memangkas biaya cetak modul. Yang kedua, kolaborasi antar sekolah untuk pelatihan guru. Yang ketiga, ada pemanfaatan open source platform. Contohnya, pembelajaran daring melalui platform gratis seperti Google Classroom dan Canva for Education. Dan dampak positif yang terakhir adalah pemerataan pendidikan. Dengan efisiensi, dana bisa dialihkan ke daerah tertinggal atau sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas. Hal ini dapat meningkatkan akses dan keadilan pendidikan. Contohnya, pengalihan anggaran proyek infrastruktur besar ke distribusi perangkat belajar di wilayah 3T. Yang pertama, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Apabila jika tidak dikelola dengan baik, efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan juga akan berdampak negatif. Ada beberapa dampak negatif dari efisiensi anggaran pada sektor pendidikan, antara lain yang pertama pemotongan program esensial. Efisiensi yang dilakukan secara menyeluruh tanpa evaluasi mendalam bisa menyebabkan penghapusan program penting seperti ekstrakurikuler, pengembangan karakter siswa, ada layanan konseling siswa. Contohnya, seperti pengurangan jam belajar seni budaya karena dianggap tidak produktif secara ekonomi. Dampak negatif yang kedua, ada beban tambahan pada guru. Efisiensi ini menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau peningkatan beban guru jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dan dukungan. Contohnya, satu guru harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena sekolah tidak mampu merekrut guru baru. Dampak negatif yang ketiga, ada penurunan kualitas pendidikan. Jika penghematan dilakukan dalam aspek kualitas pembelajaran, seperti pelatihan guru, buku ajar bermutu, dan sarana penunjang lainnya, maka hasil pendidikan jangka panjang bisa menurun. Dan dampak negatif yang terakhir adalah ketimpangan antara sekolah maju dan sekolah tertinggal. Sekolah yang memiliki akses teknologi dan manajemen yang baik bisa tetap unggul. Sementara sekolah yang belum siap
bisa makin tertinggal karena keterbatasan dalam mengelola efisiensi. Kesimpulannya, menurut saya, efisiensi anggaran pada sektor pendidikan sangat penting dan strategis untuk menghadapi tantangan keterbatasan dana, apalagi dalam konteks pemulihan pasca pandemi dan pembangunan jangka panjang. Namun, efisiensi ini harus dilakukan secara cermat, berbasis data, dan mempertimbangkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, agar tidak menimbulkan ketimpangan atau penurunan mutu layanan pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.